Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabaqo nasiril haqi bil haqi wal hadi illa sirotikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat ketemu kembali di udara bersama Aki. Tiap malam juga ketemu, cuman ya ada beberapa hari Aki mengulang kembali yang setahun yang lalu itu atas permintaan. Kali ini Aki diminta komentar, celoteh, pendapat tentang hebohnya di media massa. Banyak yang bertanya ke Aki, yaitu tentang NRR1, Net Reproduction Rate, atau sekarang orang mengistilahkan satu keluarga hanya boleh punya anak satu wanita. Ini kan heboh. Sepertinya ini adalah tidak sunatullah, melawan arus begitu, sehingga heboh. Nah, bagaimana komentar Aki begitu? Banyak ya akademisi, ulama sekarang yang komentar tentang itu. Ini sebetulnya kita itu lupa kita itu bahwa desain kependudukan Indonesia itu dirancang dari zaman dulu. Yang terakhir kita rancang sejak tahun 1970 dengan mulai dilaksanakannya program KB. Makanya dirancang karena itu kan pengendalian penduduk namanya juga ya. KB itu salah satunya pengendalian penduduk. Walaupun KB ini kan aslinya itu apa? Ya, kita belajar dari IPPF, International Family Planning Parenthood, atau kalau di kita mah PKBI. Sebetulnya kita kan belajar dari sana. Apa itu KB? Kan dijelaskan di situ. KB adalah upaya umat manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara yang diterima oleh masing-masing dan tidak bertentangan dengan hukum positif. Hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum agama sebagai pengaturnya masing-masing. Itu artinya KB yang pertama. Kemudian kita rekayasa menjadi pemberdayaan masyarakat, menjadi community development di tahun 92. KB adalah upaya peningkatan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan ketahanan keluarga, dan peningkatan ekonomi keluarga. Jadi kita sudah merekayasa, namanya juga usaha. Tiap negara juga ada, dari mulai pribadi, kelompok, itu ada usaha masing-masing. Soal itu dikaitkan dengan akidah, ya silakan, ada doa dan ada usaha. Begitu ya, itu tidak menjadi permasalahan karena kita sudah kampanyekan dari awal bahwa kita akan menurunkan CBR, growth birth rate, yaitu 50% dari kondisi tahun 70 pada tahun 2000. Artinya 30 tahun kita menurunkan dari 44 per 1000 penduduk menjadi 22 per 1000 penduduk. Dan kita lebih cepat, yaitu tahun 90-an kita sudah tercapai. Ini sudah diulang-ulang sama Aki. Kemudian soal NRR tahun 2020 itu adalah penduduk tumbuh seimbang bulannya itu. Dengan NRR1 diperkirakan jadi rata-rata itu bisa saja keluarga ini anaknya 2 laki-laki semua, tapi anaknya ini 1. Itu kan perkiraan yang kemudian menjadi pertumbuhannya seimbang. Gitu, bukan memvonis harus, tidak. Dan ini kita kampanyekan dulu itu di mana? Ya, di mana-mana.
di seminar, di latihan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Rekayasa ini, nah untuk apa? Tujuan kita tentang kependudukan. Tidak salah. Nah waktu itu nggak ada yang menolak, yang komentar, nggak ada, karena penjelasan kita rinci, karena penjelasan kita konsisten, dan itu semua menjadi ucap palemekan. Apa itu ucap palemekan? Ucap palemekan itu adalah menjadi community, menjadi obrolan sehari-hari, menjadi isu sentral. Kita jelaskan, nggak ada. Nah sekarang itu ada terputus. Terputusnya di mana? Terputusnya setelah reformasi. Kata-kata ini sudah tidak kita ramaikan lagi. Jadi ketika ada orang yang berbicara, apakah itu pimpinan BKKBN atau siapapun berbicara itu, sepertinya kaget masyarakat itu. Sepertinya publik itu menjadi ada sesuatu yang baru. Ya, nah ini mungkin adalah putusnya informasi. Para ulama yang sudah kita kondisikan sekarang sudah pada almarhum. Nah, tidak netes kepada muridnya, kepada anaknya. Jadi anaknya bertanya kembali. Makanya KIE terus menerus konsisten dan melapah gedang. Apa itu yang disebut dengan melapah gedang? Adalah KIE yang runtut, yang rinci dari awal. Dari mulai input, proses, output, efek, dan dampak. Karena kita akan menjelaskan itu adalah menjelaskan tujuan utama. Soal nanti kependudukan itu adalah dampak dari kita melaksanakan KB. Gitu ya, nggak ada. Dulu itu di seminar, latihan itu pasti itu disebut. MRR 1 ya, ada yang disebut PTS, PTP. Itu hilang, AKI juga hilang. Sudah mulai dengan reformasi tahun 99 itu ya. Tahun 99 hilang itu. AKI sendiri masih dinas juga sudah mulai meredup bicara-bicara itu. Tidak ada. AKI terakhir mendengar lagi itu adalah dari Bu Eka. Bu Eka ini adalah Kaper Jawa Tengah. Sekarang kemarin yang melaksanakan Harganas itu ya. Ibu Eka bicara bahwa NRR 1 itu sudah bagus. Sehingga bonus demografi kita akan lebih cepat, dia bilang. Nah ini kan masalah. Sekarang itu tidak menyambung dari NRR, dari pengendalian penduduk, dari rekayasa kependudukan ini kepada bonus dan demografi. Sehingga seolah-olah bonus demografi itu berdiri sendiri. Kan orang-orang bilang, Aki sering bilang, bupati, wali kota, gubernur ngomong bonus demografi, tapi tidak pernah dikaitkan bahwa itu adalah rekayasa sosial kependudukan selama 54 tahun. Gitu. Siapa ini? Kita semua. Bukan kewajiban Bu Ningsi aja sebagai direktur KIE, bukan. Kita semua harus kembali ngobrol di mana-mana sehingga mereka paham. Ya, sekarang ini kan sepertinya ada sesuatu yang baru begitu. Enggak lah. Bu Eka malah sudah berbicara. Insya Allah PTP kita akan dicapai lebih cepat. Oh gitu Bu Eka. Ya Aki juga kan tidak melihat perkembangan secara detail. Ya, yang rencana 2050 mungkin lebih cepat. Apakah 2040? Apakah 2045? Dan bonus demografi yang tercapai sekarang menurut BK akan dilanjutkan lagi dengan bonus demografi tahap 2. Nah apa tahap 2 ini? Yaitu bonus demografi dengan memperpanjang usia produktif. Kapan? Yaitu kalau sekarang itu 1545, produktif itu 65 sudah dianggap tidak produktif. Sekarang mungkin 75 masih produktif. Begitu. Jadi sekali lagi jangan aneh. Dan ini pertama, ayo kita KIE. Kalau KIE itu ditentang, KIE itu dipolemikan, jangan takut. Kenapa? Karena polemik itu adalah keberhasilan KIE. Coba lihat di partai. Partai itu seolah-olah diadu-adu. Padahal untuk membesarkan namanya. Tak apa-apa. Ya, begitu.
daripada kita mengambil pekerjaan orang. Ya, sehingga polemiknya itu polemik dendam gitu. Polemik menggerutu. Itu menurut pendapat Aki. Jadi sekali lagi bahwa NRR1 Net Reproduction Rate 1 itu yang ingin dicapai pada tahun 2020 itu adalah untuk mendukung PTP, penduduk PTS, penduduk tanpa pertumbuhan yang akhirnya akan menjadi PTP, penduduk tanpa pertumbuhan. Begitu ya. Ini mudah-mudahan menjadi penjelasan. Banyak sekali yang bertanya ke Aki ya, karena ini seolah-olah katanya BKKBN dihujat, BKKBN viral dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Jalan aja terus, jalan aja. Justru mungkin Aki mengajak khususnya kepada para pengelola KIE, umumnya kepada kita semua, mari kita tata kembali, obrolkan kembali apa desain kependudukan kita, karena tiap negara juga punya desain kependudukan itu. Bagus ini, bagus kan lomba akhir ya. Apa yang mengingatkan kembali, biar aja dulu. Bagaimana tanggapan dari luar, itu adalah urusan lain. Kata Agim, the where. Bibir orang mengomongkan kita, selama kita bertujuan baik, jalan terus. Oke? Alhamdulillah. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.